Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jamaah kita masih mendapat karunia Allah kuat sehat di awal Agustus ini, awal ini. Nah, ini hari bangsa Indonesia. Lah, mengawali tentang pengajian kita di para jamaah, alhamdulillah kayaknya 2 bulan yang lalu pernah kami bagikan naskah cuplikan dari tafsir At-Tanwir Muhammadiyah. Itulah yang rencananya ingin kami tawarkan, pengajian bersambung-sambung tafsir At-Tanwir Muhammadiyah, ditambahi hal-hal yang hangat, apa diisi kepemimpinan, apa kenegaraan, apa masalah pasar, apa masalah macam-macam. Tapi kuncinya apa para sahabat? Cita-cita pendiri bangsa kita ini, merdekanya itu untuk apa? Mencerdaskan kehidupan berbangsa. Satu. Kemudian atas berkat rahmat Allah, bukan Tuhan, pakai kata Allah, mukadimah undang-undang dasar. Nah, ini yang perlu sering ditanamkan untuk sadar ngurus negara. Kita mereka itu atas berkat Tuhan apa Allah? Allah. Apa bedanya nyebut Allah dan Tuhan? Ini yang latihan. Kedua, nanti untuk apa kegiatan merdeka? Untuk mencerdaskan. Ini ingin saya terangkan pertama tentang masalah kecerdasan sedikit para jemaah. Kita oleh penjajah bangsa kita itu dibuat bagaikan hewan. Disebutkan alam pikiran kita dimatikan. Niat kita juga sehingga banyak orang hanya dikasih pahala tapi tidak jadi pahlawan. Maunya dapat pahala yang banyak tapi tidak dididik untuk menjadi pahlawan. Rata-rata umat Islam Indonesia waktu itu begitu. Baca apa-apa, pahalanya ada enggak? Pahalanya ada enggak? Pahala apa? Tapi tidak ingin jadi pahlawan. Itu luar hasil Belanda penjajahan itu. Sehingga kita bangsa yang terpuruk, umat yang kalah 1000 tahun. Kita tuh mundur 1000 tahun. Dan umat Islam tidak sadar bahwa itu mundur. Ini bahayanya. Kita mundur 1000 tahun tidak sadar bahwa kita ketinggalan 1000 tahun. Sejak tahun 1250 hancurnya Baghdad. Ini sejarah supaya bapak-bapak, ibu-ibu yang tua, ngomong tua, bahwa kita itu mendapat penjajahan menghasilkan ulaika kal an'am, bangsa kelas binatang. Bangsa kelas hewan. Caranya bagaimana? Qulubul la yafqahun, artinya tidak paham. Ini kemudian telinganya nggak mau mendengarkan yang berkemajuan. Pengajiannya hanya seperti orang masak tapi nggak diudek. Buruk. Pengajian apa khotbah apa ilmu di Indonesia itu kurang diudek, kurang dilatih diudek. Jadi sampean sekolah di Indonesia selama ini kurang mendapatkan mengolah yang diisi ini. Jadi kita dengar pengajian kayak orang masak ibu-ibu di dapur, tapi orang diudek, orang dicicipi. Nah, ini hari ini yang saya sampaikan, latihan lagi mencerdaskan. Bagaimana kita mencerdasi sesuatu hal. Jadi bukan isinya yang saya
sampaikan tadi bagaimana untuk melatih kita latihan cerdas. Bukan mendapatkan pahala, tapi ingin menjadi pahlawan. Pahala itu urusan Allah. Tapi untuk jadi pahlawan di dunia ya kita ini urusannya. Nah kita selama ini baca ayat Quran apa-apa kan tidak terbayang untuk jadi pahlawan. Mesti dapat pahala enggak? Baca sholawat sekian dapat pahala sekian. Itu pendidikan Belanda kayak gitu penjajahan, Pak. Maka dulu umat Islam ditakut-takuti jangan membuat sesuatu di kota. Hampir tidak ada masjid di pinggir jalan dulu. Yang ada di pinggir jalan gereja, gedung bioskop, ketoprak, toko. Umat Islam supaya tenang kamu minggir di dalam. Masjidnya pesantren di dalam. Tengah hutan atau tengah desa. Pinggir jalan dikuasai oleh orang lain. Ini kenyataan, Pak. Lah ini perlu dicerdasi. Kurang apa bangsa Indonesia? Kurang berkemajuan pengajiannya. Maka Muhammadiyah mencanangkan berkemajuan. Jangan berkemacetan. Ini kita latihan, kita coba. Nih masyarakat dibagi naskah. Nah, kita latihan naskah pakai hadits qudsi. Bagaimana mencerdasi ini. Bagaimana kita mencerdasi. Makanya ini pengajian saya biasanya banyak yang mengeluh repot memahami, Pak. Sebab kurang terlatih dengan untuk berpikir. Apa itu berpikir? Berpikir adalah membuat pertanyaan dan menjawabnya. Bagaimana? Nah ini contoh nih yang sedang saya bagikan itu. Itu hadis qudsi, bukan Al-Quran, tapi sabda Allah. Mungkin ini hadis belum pernah dengar jenengan atau pernah dengar tapi mungkin setahun yang lalu atau mungkin belum pernah baca. Ini sabda Allah tapi bukan Quran. Namanya hadis qudsi. Sabda Allah tapi Nabi Muhammad yang nyusun kalimatnya bahasa Arab biasa. Ibu-ibu kan dibagi ibu-ibu ibu-ibu kebagian kok masih ada enggak? Oh habis ya. Saya enggak mau nih. Besok ditambah besok. Seperti hari itu saya sampaikan pada jamaah. Mungkin bapak-bapak yang tua pernah membaca Quran. Ada cetakan abang melihat alat tapi nggak pernah diajarkan apa itu, kapan, untuk apa, kenapa, siapa yang membuat, untuk apa. Hampir tidak ada yang tahu. Ini Pak. Jadi kesimpulannya orang Islam hari mushafnya sendiri aja tidak paham. Hari jasadnya mushaf aja tidak ngerti ini. Saya tanya kemana-mana nggak ada yang terpikir. Apa itu kalau laptop dicetak merah, dulu dicetak abang atau hitam tebal. Mesti yang tua-tua pernah membaca. Kalau cetakan tahun 50-an walaupun laptop itu di tengah banyak yang tidak tahu, hampir semuanya orang tidak peduli lah. Ngapa? Apa itu? Sehingga kesimpulan umat Islam mari jasadnya mushaf saja tidak peduli. Apa nih Pak? Lupa ya, pernah saya terangkan kan. Ini disepakati sampai sekarang sebagai tengah-tengah Quran. Makanya sebuah Quran ditulis nisful Quran, waliat al itu. Di Quran manapun sama.
dibuat tahun 705 Masehi zaman Khalifah Abdul Malik. Para ulama dikumpulkan supaya ngitung huruf Al-Quran. Pak, ngitung ayatnya berapa sampai sekarang dipakai. Waktu itu ditemukan jumlah ayatnya 6.236. Ternyata itu kode 17, Pak. 6236 kalau dijumlah di kita itu jumlahnya 17. 17 arti untuk nomor surat Isra. Nanti Bung Karno menyebut pakai angka 17 Agustus supaya mudah diingat umat Islam. Rakaatnya 17, nomor suratnya 17. Tapi Waliyatallaqof adalah ayatnya 19 surat Al-Kahfi. Nisful Quran. Semua Quran sekarang ngikut itu cetakannya. Hurufnya berapa? Waktu itu 340, 740. 340.750. Itu mencerdasi jasad. Jadi kalau akan melihat sesuatu, pelajari jasadnya. Kalau Bapak akan menerima menantu, mesti lihat jasadnya dulu. Akan beli barang-barang, mesti lihat jasadnya dulu. Lah jasad mushaf ini yang kurang dipelajari, Pak. Ini. Lah sekarang hadis coba tadi. Hadis yang Anda bagikan itu tadi, kemungkinan baru dengar sekarang ada hadis begini ini. Qasam qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Ini matematika dari Allah, Pak. Matematika dari Allah ya, hitung-hitungan. Hitung-hitungan dari Allah. Saya bagi sholat itu antara saya dan hamba saya. Fanisfuha li separuh bagianku Allah. Dan separuh untuk hambaku. Matematika sholat itu begitu, Pak. Ini waliati masyaallah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Nabi Muhammad mulai merinci bagaimana pembagiannya. Dibagi dua. Iqra'u yaqulul 'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi ngomong sholat kok yang contohkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mesti membingungkan. Inilah kecerdasan namanya, Pak. Yang dipakai sholat apa alhamdulillah. Mikir nih, Pak. Qasam itu sholat yang dibagi. Tapi Nabi Muhammad ngendikaken mulai alhamdulillahirabbil alamin. Mesti pada bingung semuanya. Gimana ini ayat Quran kacau ini? Mesti kan begitu. Nanti saya terangkan, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa tidak bismillah? Mulainya pembagiannya. Nah, ini jadi pikiran. Itu namanya mencerdasi bacaan. Latihan, Pak. Mesti ini memusingkan Bapak repot dengan pengajian begini. Kalau nggak terlatih. Nah, nanti diisi apa kepemimpinan atau apa urusan nanti. Hamidani ngerti. Itu artinya hamba saya lagi memuji saya kalau baca alhamdulillah. Wa yaqulu al-'abdu maliki ar-rahmanir rahim. Ini asla alayya 'abdi, hambaku lagi memuji saya. Wa yaqulu al-'abdu ar-rahmanir rahim ini. Wa yaqulul 'abdu maliki yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala majjadani 'abdi. Hamba saya lagi memuja saya. Yaqulul 'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala sabda Allah. Lah itu bagianmu. Fa hadhihi baini wa baina 'abdi wa li 'abdi. Itu batas saya dengan kamu. Bahasa Fatihah bagianmu itu. Nah ini.
Coba renungan nanti Pak. Yaqulul abdu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amna 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa haula'i li'abdi wa li'abdi ma sya'ala. Itu semuanya bagian hamba saya. Nanti akan minta apa, akan mendapatkan apa. Pakai pengajian sulit ya, angel ya, angel. Kenapa bukan bismillah yang dibagi? Pertama Allah menghentikan sholat, tapi kok tidak nyebut Allahu Akbar, tidak nyebut Allah Alhamdulillah, ada apa? Pertama as-sholat alias al-fatihah apa? Itu satu. Mungkin 2 bulan yang lalu pernah saya bagi sholat juga al-fatihah, al-fatihah juga namanya Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis Bukhari Muslim dan saya bagikan hadis itu. Fatihah alias Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa huruf? Udah pernah hitung belum? Hari itu sudah saya hitungkan Alhamdulillahirabbil alamin 17 Pak. Jumlah hurufnya. Maka nanti Nabi Muhammad kalau baca Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin kalau ngimam. Misalkan dipakai di Mekah Madinah. Kenapa pilih Alhamdulillah tidak bismillah dulu? Ini namanya mikir, kecerdasan. Nggih, katakan nggih, Pak. Nggih, Bu, dengar ini. Jadi kita kalau baca Fatihah paham nggak pembagiannya model-modelnya ini yang menjadi masalah. Jadi umat Islam memahami Fatihahnya gagal. Ini, ya. Kenapa bukan Bismillah yang dibagi, tapi ujung-ujung Alhamdulillahirobbilalamin. Satu dalam hadis Bukhari Muslim disebut itu namanya Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirobbilalamin. Mulai di situ. Itu yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi Mekah sampai sekarang. Dan Muhammadiyah lebih banyak pakai itu. Tidak kedengaran baca Bismillah. Ini dasarnya. Kenapa pembagiannya tidak mulai Bismillahirrahmanirrahim? Sebab Bismillahirrahmanirrahim itu Allah, nggak bisa dibagi-bagi. Secara matematika, Bismillahirrahmanirrahim ini sahabat Nabi yang nyebut loh. Ibnu Mas'ud nyebut 19 huruf. Bismillah itu 19 huruf. Kalau dijumlah 10 kalau dijumlah 1 tambah 0 1. Di 1 nggak bisa dibagi Pak. Itu ibu guru mungkin ngerti yang namanya hitungan nggak bisa dibagi, itu namanya bilangan prima. Ya, bilangan prima ya. Oke. Ini Bapak saya latih hal-hal yang aneh-aneh kayak begini yang kita baca sehari-hari, tapi nggak pernah dilatih memikirkan. Ini masalahnya. Memang mumet Pak, ini ngaji bikin pusing. Tapi itulah ibaratnya jamu obat baru diminum mumet sampean, nanti sembuh. Sampean denger yang baru ini kayak minum pil obat baru mumet. Justru itulah yang Nabi nyebut sampean ngaji saat bisa 1000 rakaat nilainya kalau mikir. Kenapa kita ngaji sebentar kok nilainya 1000 rakaat sholat sunnah? Gimana ngitungnya? Ngitungnya adalah orang berpikir itu yang bergerak sarafnya itu ribuan saraf di kepala bergerak semua. Sampean berpikir bagaimana apa mengamatkan namanya saraf ribuan di kepala kita itu bergerak. Itu namanya pahala. Nabi Muhammad meninggalkan para ulama. Sampean berpikir ngaji berpikir sangat kan. Sama dengan al-faraqah 1000 rakaat nilainya.
Maksudnya banyak sekali pahalanya. Iya Pak. Jadi kalau sampai sekarang umat orang apa-apa, lagi sholat 1.000 rakaat, ya. Lo kesel sholat 1.000 rakaat, ya iya. Mikir memang lelah, Pak. Nah, insya Allah Ibu, baru dengar ini ya. Oke, saya teruskan. Kenapa Bismillah tidak dibagi? Sebab isinya itu Allah. Maka sahabat Nabi nulis Bismillah BSL langsung gandeng B-nya. B-nya dengan sin langsung digandeng, sin-nya nggak boleh dibuang, harus pakai Bismillah. Tapi wahyu pertama turun tulisannya Bismi Pak, bukan Bismillah. Bismi. Sampai pernah nggak cekakan boten, loh. Bismillah itu nggak pakai alif, nggak pakai. Tapi waktu Iqra Bismi, lihat di Quran nanti. Kenapa Bismi kok berbeda tulisannya? Nah ini mikir maning. Iya ya. Sama-sama Bismi kok berbeda tulisannya ya. Kita sing tahu belajar bahasa Arab, ini ilmu tingkat sastra. Tingkat balaghah ini Pak. Dan tingkat tauhid. B itu artinya melekat. Makna B itu artinya melekat. Ilsaq. Ya. Mulanya B-nya wajib melekat. Nempel pada sin. Nggak boleh dihalangi pakai alif. Mudeng boten Pak, orang mudeng ya, men orang mudeng. Oke, saya teruskan. Itu kalau kita belajar jasad huruf-huruf Quran, Bismillah, hitung. Maka Nabi ketika akan mengqara'a harfan, siapa yang mempelajari satu huruf, nilainya 10. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Nabi Muhammad mengendaki umat Islam belajar huruf per huruf, Pak. Orang bermimpi masa Allah, ini kalau masa Allah ini orang lambung. Jadi kurang akeh hayatnya yang diwasanya bahasa Allah. Padahal yang masanya cepet malah tabrakan terus malah rusak bahasannya. Ya masa saya ngalong. Pesan Nabi, mulanya Nabi Muhammad kalau baca Fatihah yakif ayatan yakif berhenti. Sebab tiap ayat itu dialog sabda Allah ada tadi. Baca ayat ada sabda Allah nyelip di situ Pak. Tadi misalnya tadi alhamdulillahirabbil alamin. Apa Allah ngendikannya teng niku? Asna alayya abdi hamidani abdi. Jadi aja termimil baca Fatihah. Ini biasanya imam lupa. Imam rakaat ketiga biasanya cepat. Kemudian umatnya. Imam rakaat ketiga biasanya kecepatan imam-imam. Sehingga kita boleh baca Fatihah tabrakan terus karo sabda Allah. Mulai sampean nanti sial dari imam nek luhur rakaat ketiga asar saya ngalon alhamdulillahirabbil alamin yakif ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya lah biasanya bebuh wong bahasa Fatihah sing nanti malah milih baca ayat sing dawa kayak lu pamer hafalan ayat Quran ya. Imamnya senangnya baca ayat-ayat sing dawa-dawa tapi baca Fatihah ayat kecepatan. Ini yang mengorbankan cara wong Jawa Pak. Buru utang kelangan deleg. Fatihah hancur, jamaahnya hancur bacaannya. Sebab kurang mendapat latihan baca sing awon. Nanti kalau jangan baca hadis kursi tadi itu percakapan Allah dengan kita ini jangan mama. Itu sama dengan bacaan tahiyat Pak.
Bacaan tahiyat itu dialog tapi dengan malaikat, dengan Allah. Mulanya baca tahiyat sing Allah aja dikebut. Ya, at-tahiyatu lillah. Itu Nabi Allah menjawab, Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nabi Muhammad nggak mau sendiri selamat, disambungkan Nabi Muhammad, Assalamu alaina. Salam juga untuk anak cucu. Wa ala ibadillahis sholihin. Lah malaikat yang menyaksikan baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Itu aslinya begitu, Pak. Bacaan tahiyat itu di anas dulu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. At-tahiyatu lillah, ya Allah maha terhormat engkau ya Allah. Allah menjawab, salam, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai nek baca salam sing alon. Salam untuk Nabi kebut, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa barakatuh. Jangan nyek namanya. Menghina Nabi namanya. Ini Pak. Baca tahiyat sing alon sampai syahadat itu bacaan malaikat Jibril. Menyaksikan dialog Allah dan Nabi Muhammad, artinya disaksikan malaikat, syahadat malaikat di situ. Lah ini mulanya baca sholat sing alon. Aja khawatir kurang pahalanya. Sing alon bacanya. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ini jalan luar biasa isinya, Pak. Sami'allahu liman hamidahu. Rata-rata bacanya salah nang kene, Pak. Biasanya mau hamidah salah, kurang hu. Lihat nanti itu Sami'allahu liman hamidahu. Perhatikan ini bodoh. Saya pernah ngetes di mana-mana begitu. Orang Islam matanya dimutakan oleh penjajah aja dilihat huruf. Harus sama baca. Amalan baik sing akeh pahalane kayak gitu. Akeh ganjaran iki. Yuk dibingi-bingi kayak kue nak penjajah, orang juga pikir. Mulanya saya menguatkan baca naskah. Lihat. Nah ini para jamaah saya teruskan ya. Jadi imam wajibnya memberi kelonggaran makmum bacanya sing alon. Kayak Nabi Muhammad alon bacanya, tiap ayat berhenti. Bacaan tahiyat juga begitu. Jangan sampai ngebut. Ini latihan. Nah, kita teruskan. Tadi bacaan alhamdulillahirabbil alamin ya. Kenapa bismillah enggak dibagi? Secara matematika enggak bisa, secara akidah enggak bisa. Wa bismillah nilainya 1. 1, Pak. Nanti dalam tafsir kuno Abdullah bin Mas'ud itu memperinci Bismillah 19 senjatanya umat Islam untuk menghadapi malaikat Zabaniyah itu jumlahnya 19 neraka. Tiap huruf jadi tameng 1. Jadi kalau kita baca Bismillahnya rusak, nanti dikebuki malaikat Zabaniyah. Ini ya Pak. Jadi baca Bismillah sing alon, Bismillahirrahmanirrahim. Isinya malaikat itu baca huruf. Baca tafsir zaman Nabi mesti begitu nerangannya. Kita teruskan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bila jumlahnya hurufnya aslinya selekor, Pak. Ibu alifnya
hapus. Ar-Rahman alifnya hapus. Jadi 19. Kenapa Ar-Rahman alifnya dibuang? Sebab curahan kasih sayang Allah itu segera sampai. Jangan sampai ada penghalang. Itu ilmu huruf, Pak. Ilmu huruf satu persatu. Ini harus dikenalkan kepada umat Islam. Yang kita terima sekarang itu apa? Huruf-huruf. Tapi banyak orang tidak melatih huruf-huruf. Sehingga ada huruf abang orang peduli. Maka saya pengen melatih jenengan. Makanya masa apa huruf per huruf jadi ya. Senalon. Aja khawatir pahalanya kurang. Gue alon banget masanya orang-orang pahalanya sedikit. Nah ini. Nah ini jangan gitu. Itu namanya tidak ingin jadi pahlawan. Hanya ingin dapat pahala, tidak ingin jadi pahlawan ilmu. Nah ini tadi hadits qudsi ya. Hadits qudsi itu dialognya Allah dengan Nabi Muhammad. Bahasanya pakai bahasa Arab biasa, bukan bahasa Arab Al-Quran. Nah ini Al-Quran itu bahasa Arab yang luar biasa. Ada yang gampang, ada yang sulit. Saya turunkan ini Pak. Jadi Allah membuat matematika tadi mulai Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata dalam hadis itulah Al-Fatihah. Al-Fatihah kuncinya di Alhamdulillahirrahmanirrahim, bukan Bismillah. Lah nanti dalam praktek sholat menjadi pembahasan di Muhammadiyah, di NU, di mana-mana. Bagaimana nih Bismillah? Wajib dibaca, tapi tetap tidak bunyi. Kayak ini hadis itu. Wajib dibaca, tapi nggak usah bunyi. Umpama bunyi, dengar kedengarannya sendiri. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sebab Bismillah itu rahasia hati manusia dengan Allah langsung gitu. Kok bisik-bisik. Makanya Alhamdulillah ya Rabbil Alamin yang dikeraskan. Ini yang diberlakukan sudah zaman Nabi di Madinah dan di Makkah. Sekarang di Indonesia yang mengikuti Muhammadiyah persis. Apalagi Al-Irsyad banyak yang pakai aslinya itu. Ini asal-usul matematika Allah dibagi dua. Sekarang namanya apa-apa maka satu-satunya surat Al-Quran yang namanya matematika itu adalah Al-Fatihah. Apa namanya? Sab'an minal masani. Surat Al-Hijr ayat 86. Walaqad atainaka sab'an minal masani. Saya beri kamu Muhammad 7 berganda-ganda, 7 berlipat-lipat. Nanti kita buktikan kalau Bapak mau praktek ya. Allah nyebut Al-Fatihah itu 7. Jadi satu-satunya surat Al-Quran dengan bahasa matematika adalah Al-Fatihah. Apa itu matematika? Bilangan, pembagian, perkalian, penjumlahan. Itu matematika. Aja pikir angin banget matematika, enggak. Matematika itu pembilangan, penjumlahan, ya, pembagian, perkalian itu. Kayak tadi Al-Fatihah dihitung, membilang namanya 1, 2, Alhamdulillah, hitung. Kira hurufnya 17. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim kira hurufnya 19. Itu sejak zaman Nabi itu Pak, bukan zaman sekarang bukan. Tapi orang yang muda, kenapa umat Islam merawakan orang bilangan?
Kenapa? Ini menjadi persoalan itu negaranya masyarakat bodoh. Akhirnya umat Islam ketinggalan teknologi, ketinggalan peralatan. Termasuk pernah saya sampaikan, siapa yang marahi gawe nomor Al-Quran ini, nomor ayat, nomor surat. Ada yang ingat? Pendeta Jerman. Tahu saya ngulung aku sekumpulannya bahasa Alkitab orang nomornya bingungi. Dibuat nomor nang pendeta Jerman, dia. Nomornya nang Arab. Barang nang Arab Turki dibawakan diubah. Beda karo izin nang Arab Quran nang murid nomornya. Nang Indonesia baru ada cetakan tahun 73 Pak. Baru ada nomor surat dan nomor ayat nang Indonesia tahun 33 cetakan Bukit Tinggi. Weh. Tahun 33 baru ada. Kemudian nang Mesir tahun 23 mulai anak nomor surat, nomor ayat. Itu matematika tandanya orang peduli dengan matematika, Pak. Akhirnya kalah teknologinya sampai sekarang umat Islam itu kuncinya kemajuan adalah matematika, hitung-hitungan kalau nggak bisa. Sampeyan dok tiap hari sih periksa jasad, ya, periksa apa? Darah, keluarnya angka. Periksa darah asam urat, keluarnya ya angka. Angka semuanya, Mas. Nabi Muhammad nanti ambil angka semuanya yang disampaikan saja di Gua Hira. Nah ini umat Islam karena kurang peduli saya ulang terus supaya nanti panjenengan anak cucunya belajar matematika yang berkemajuan. Nabi Muhammad laporan pertama ya pakai matematika. Pulang dari Gua Hira, Nabi Muhammad apa ngendikannya? Khadijah, aku diulang Iqra ping 3, Iqra. Aku disikap ping 3. Laporannya pakai matematika. Dipelajarin yang Jepang. Kenapa begitu? Iqra itu apa? Ternyata diperiksa tentang bahasa dunia tidak ada yang sama dengan bahasa Iqra. Pada kaget wong pinter Amerika, Jepang pada masuk Islam gara-gara Iqra itu. Gara-gara Iqra orang pinter pada masuk Islam. Tapi kita kan bacanya pakai bibir tanpa pikir. Jadi baca Iqra berkali-kali orang ngerasa apa-apa. Tapi yang kita baca pakai bibir dan pakai pikir. Ini Jepang, Inggris, mana-mana sekarang baca Quran orang pinter-pinter. Tapi pakai pikiran, bukan pakai bibir. Lah umat Islam oleh penjajah silatnya hanya pakai bibir, katanya menakai ganjarannya pahala, bukan pahlawan. Nah ini yang harus kita bongkar. Jadi kecerdasan Fatihah kaitannya dengan kepemimpinan yang mana? Ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat kepemimpinan. Cari orang yang menetapi jalan benar. Lah ini yang harus riset. Jangan orang-orang yang boleh nikmat. Jadi kalau akan milih pemimpin Indonesia yang tahu siratal mustaqim, yang ngerti siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau orang ini hancur Indonesia ini. Maka tadi berkat atas rahmat Allah merdeka untuk mencerdaskan. Tadi kenapa umat Islam Indonesia tambah bodoh sekarang? Gampang dibodohi, gampang dibohongi. Ya karena pendidikannya, pengajiannya salah. Pengajiannya hanya misi, tidak duduk. Jadi jangan membaca apa-apa, latihan apa, mengapa, siapa, kapan, bagaimana. Al-Fatihah itu apa? Berapa huruf? 7. A, L, F, Alef, H. Itu.
Kenapa pakai tak marbuto Al-Fatihah misalnya ya? Misalnya mukjizat pakai tak marbuto. Itu dalam rahasia bahasa Arab kalau ada akhir tandanya itu nilainya luar biasa. Misalnya mukjizun, mukjizat. Al-Fatih, Al-Fatihah. Takbir yang pertama kali ditambah tak perlu takbirah. Takbiratul ihram. Tapi kalau rukuk takbir. Di takbir ada dua macam ya Pak. Takbirah, ada takbir. Yang takbirah istimewa membuka sholat. Maka disebut takbiratul ihram. Dan ini latihan panjenengan mengenal bahasa, mengenal huruf, harus dikenalkan. Paham orang paham ya dikenalkan. Makanya Al-Fatihah sebagai induk hitungan disebut umul khitab, induk kepastian. Maka nanti hal-hal yang penting Gusti Allah nyebutnya serba 7. Serba 7. Kegiatan tawaf haji 7. Hari-hari kita sejarah hanya 7 hari. Nanti putaran musim zaman Nabi Yusuf 7 tahun. Putaran-putaran yang normal itu serba 7 tahun. Orang hamil kalau sudah lewat 7 bulan sudah mulai normal bayinya itu. Nanti al-insan hanya 7 bahan bakunya. Serba 7 lapisan atom, lapisan bumi serba 7. Langit 7. Nabi Muhammad juga 7. Nabi Muhammad Nabi keberapa? Ke-25. 25 2 tambah 5 berapa? 7. Nabi Adam hurufnya berapa? 3. Muhammad berapa hurufnya? 4. 3 tambah dia 7. Nanti di Quran gimana? Di Quran Muhammad itu 4 kali disebut. 4 huruf kali 4 16. 16 ya 1 tambah 6 dia 7. Nang Taurat juga begitu Pak. Taurat gimana wasiatnya Nabi Musa? Bakal Arab Nabi turun, nek wis 250 plesik 1 minggu. Minggu waktu itu tahun zaman Nabi Yusuf, kalau dia 1 minggu maksudnya 7 tahun. Jadi bar Nabi Musa dihitung itu ping 250 tambah itu Nabi Muhammad lahir. Itu hitungan Taurat Pak. Mulane wong-wong sing pinter-pinter yang Taurat pada masuk Islam karena ngerti hitungan. Dan Nabi Muhammad pada karo Ibrahim namanya biar Muhammadin, Ibrahim. Berarti sampean baca Ibrahim sing alon. Romnya panjang, hi-nya tambah iya. Ibrahim, Muhammadin. Akhirnya Muhammadin, ya. Akhirnya Muhammadin, nama kehormatan. Biasanya para khotib ini kesempatan oleh masa Ibrahim begitu. Baca doanya kemana oleh tanggal Ibrahim menyek namanya itu. Ibrahim bacanya sing alon, Mbah. Ibrahim. Kama shallaita ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim. Dan saya pesan sampean tuh halane baca Arabnya lagi di rumah. Periksa lagi. Iya Pak U. Ini saya periksa di mana-mana banyak yang salah orang baca sholat. Sebab mengandalkan beber tanpa mikir. Ini bahayanya amalan kecil ini kadung salah ngate tua diperiksa sin biasanya orang gelem. Lah,
Masa kecil masa salah kayak biasanya kayak. Mulanya saya sering menganjurkan pada ragilem saya tawarkan rombongan pensiunan, ayo pada periksa sholat, pada izin diperiksa bacaannya. Padahal sampai periksa darah, periksa asam urat, bayar orang izin, diperiksa darahnya apa? Sebetulnya apa? Misalnya masjid sini akan pengumuman nyiapkan bengkel bacaan sholat, mesti orang sing belum izin. Sampai saya tawarkan izin satu persatu saya terima, saya mau. Kemudian tanggal dulu ya kayak hari ini nih, pengajian nang pensiunan lah. Kalau sama saya itu tiap tanggal 8 pensiun kumpul. Tak tawarkan 2-3 kali orang saya bilang mas, ini sampean izin diperiksa. Ini sempat-mata ke rumah saya siap. Itu bengkel bacaan mesti rata-rata salah bacaannya. Sebabnya apa? Diseret setan. Setan itu menghendaki hancur bacaan kita. Jangan-jangan Fatihahnya hancur semua kita ini, Pak. Padahal bacaan pokok. Ini saya kok jujur loh, Pak. Sampai masih sakit dengar ngomongan begini. Iya. Nek sakit tandanya mumut, tandanya obatnya lagi masuk. Wah, gitu. Nek sampean sakit, berarti lagi bergerak omongan saya namun ngelawan setan, ngelawan setan. Lah ngomong apa? Ngaji, ngomong apa? Wes pinter, mesti ya. Ngomong apa? Mesti dibodok kayak. Ngomong apa lihat holo-holo. Lah ini yang begini. Nah, gitulah Bapak ya. Jadi tadi pengajian saya itu lebih banyak latihan mencerdaskan ini. Sampai bukan jadi pinter enggak ngaji pada saya Pak. Tapi insya Allah membantu menghidupkan pikiran. Insya Allah ngaji saya model pengajiannya itu tidak menjadikan sampean pinter orang. Ilmunya orang tambah orang, hanya saya mencoba menggerakkan pikiran itu. Tinggal sampean berjalan terus apa enggak merangkak, kalau enggak ya itu. Ini monggo siapa yang mau bertanya saya ada waktu lewat ini Mas Afrik saya nggak bisa dengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya Mas Afrik takut sama nanti sampai yang kesini. Yang pertama, saya tertarik kaitannya dengan penjabaran surat Al-Fatihah yang memang luar biasa, surat matematika, lengkap semuanya di situ. Ya, ada Mas Afrik. Damping aja Mas. Damping Mas. Ya, dia termasuk strong saya ngaji dulu. Sana tahun berapa? Tahun 90. Oh, itu boleh banget. Mau Tanya Bapak saya tertulis orang dengan Oh, ditulis. Oh, saya maaf ya. Jadi Pak, saya dikasih karunia umur 82, besok September masuk ke 83. Kalau Komaria umur saya 87, Pak. Umur Komaria 86 umur. Kalau Masehia umur saya 82. Saya September tahun 44 lahirnya, Pak. September banget. Karena saya pegawai pensiun tahun 2004, umur 60 tahun persis. Sama saya sami kare kula sing pensiune tahun 2004. Nah, berarti sekarang sudah 82 tahun berarti itu.
Saya jelek-jelek pegawai negeri, Pak. Iya. Guru negeri. Karena dibujuk orang-orang didaftarkan jadi pegawai, ya, jadi guru negeri saya. Nah, ibu-ibu ada yang tahun 2004 pensiunannya. Kayaknya nggak ada di Banyumas. Saya di Banyumas temannya udah pada meninggal. Teman seangkatan saya sudah nggak ada. Dulu Pak Tito, terus Pak Sapal, almarhum. Pak terakhir Pak Wasis sampai sana. Nggak ada Pak Dasuki, nggak ada teman. Seangkatan saya sudah habis. Sini Pak, Bapak Pawel. Ini murid dari ya. Pertama, apabila orang membaca bacaan basmalah langsung pada sholat sampai akhir ayatnya, tapi belum mendapat pengertian yang tadi, ya, itu bagaimana nasibnya? Terus yang kedua, jadi soal Bismillah itu dibahas di majelis tarjih, ada di buku Muhammadiyah itu. Jadi tetap supaya dibaca Bismillah itu meskipun hanya didengar oleh telinganya sendiri. Satu, diutamakan didengar oleh telinganya sendiri. Yang kedua, Imam Syafi'i menghendaki yang keras supaya orang pada dengar. Mulanya orang yang fanatik kepada Imam Syafi'i baca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya fiqh sunnah mengadili, udah sekali-kali bacaan Bismillah bunyi. Jadi kalau saya imami, kadang-kadang saya bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Orang kadang sebulan sepisan. Menasa kaget orang. Saya kebetulan punya masjid sih. Salah tadi malam, apa tadi subuh, saya imami bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Seringnya ayat umpama baca 100 kali baca bunyi sekali atau 2 kali itu. Umpama baca yang lembut, telinga sendiri Bismillah. Tapi hadis kursi tadi dasarnya yang keras Alhamdulillah kan sama Nabi dipraktekkan sampai sekarang di Madinah dan di Mekah. Bapak Ibu yang sudah haji atau umroh kan dengar itu ya Pak? Pak ya udah umroh. Mari kita berpikir, memikirkan ini kenyataan. Nah, fikih yang termodern, toleransi ya udahlah sekali-kali bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kayak paham kami ini Minang Malang. Sekali-kali konot katanya. Tapi Muhammadiyah biar kayak gitu. Orang kadang setahun minggu ya konot. Bismillah ya orang kadang sebulan sekali ya bunyi. Kayak gitu caranya. Entah kalau di sini gimana? Ada yang bunyi, ada yang enggak. Oke, ada pertanyaan apa lagi? yang kedua, apabila ada orang yang meninggal dikirimi Al-Fatihah, apakah ada tuntunannya? Yang jelas kita mendoakan. Jadi yang kurang guna itu mengirim pahala loh. Ngerti ya dapat pahala. Orang baca itu belum tentu dapat, udah dikirim-kirimin. Ya pokok mendoakan orang yang al-akhya'i minhum wal amru barang gena nang Quran. Rabbana khfirli wa li walidayya walil muslimin wal muslimat al-akhya'i yang masih hidup
wal amat dan yang sudah mati. Nah sekarang Fatihah dikirim-kirim nah, jangan-jangan Fatihah bosok, anu rusak dikirim-kirim nah. Fatihah kosong, cara Jakarta pepesan kosong. Maka sampean jangan sombong mau ngirimkan pahala. Lengar ini dapat dikirim-kirim nah, dipaket-paketkan. Kita tidak tahu dapat pahala apa enggak. Oh, jangan memfonis ya Allah pahalanya kirim. Nah, kayak memperkosa Gusti Allah. Pasti saya dapat pahala. Kirimkan paket untuk. Nah ini seolah-olah memperkosa Gusti Allah supaya saya dapat pahala. Tolong kirimkan pada sana. Yang benar di Al-Quran doanya umum Rabbana firli wali daya walil mu'minina wal mu'min. Itu paling netral Pak. Paling, jadi kalau mengirimkan itu ada kesan memaksa Gusti Allah memberi pahala. Kemudian nanti cari alamat kirimkan kalau karuan. Lah ini jadi seolah-olah paket duniawi itu. Maka saya pesankan, makanya Nabi tadi waktu dikaras kan, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholih. Semuanya ke bawah. Jadi pemahaman saya yang saya amati adalah berdoa itu umum al-ahya'i dan untuk orang hidup wal amal. Itu biasanya para mubalek orang menerangkan doa waktu khutbah. Biasanya saya kalau khutbah Pak, khutbah kedua saya nerangkan bacaan doa yang akan saya baca. Pak ini doa apa? Supaya oleh amin kena orang untuk Allah gitu. Tolong yang dari khotib kalau akan berdoa terangkan. Yang akan dibaca doa tentang apa? Tentang Indonesia, tentang presiden, apa tentang ekonomi, ngomong. Jadi mau ngomongin amin kena urusannya. Orang-orang untuk Allahumma amin, amin. Baca amin aja rusak. Itu 6 huruf. Ada. Paling tidak 3. Amin. Sejak kecil bacanya man min bentaknya Gusti Allah namanya. Amin. Itu nyentak membentak Gusti Allah. Amin. Ajak kakek baca amin ya. Ajak kakek. 1. Amin. Nak harokat nak bukan nu. Kenapa nak? Sebabnya itu isim fi'il. Ya isim, ya fi'il. Maka terjemahannya kata benda tapi isinya permohonan. Namanya ya isim, ya fi'il. Maka aminah itu kayak ikut azan, wazan tarilina. Padahal bukan. Di aminah yakmanu maknanya itu amanat. Jadi kalau diterjemahkan amin ya Allah, percayailah doa kami tadi yang saya amini, percayakanlah. Percayailah doa tadi sungguh-sungguh, maka mohon dikabulkan. Amin. Dan asal kata aminah ya manu amanat. Amanat itu kepercayaan namanya. Insya Allah sudah cukup ya, sudah jam 6. Sampai jumpa 2 bulan lagi ya. Satu lagi di sini. Ya, dilakukan ya pertanyaannya ya. Ngaji tapi ini masuk. Selain bacaan basmalah dan al-fatihah di dalam sholat yang pelan itu bacaan apa saja biar sholatnya itu khusyuk dan sah? Baca apa? Selain Pilih yang mau ya. ya bacaan sholat. Nih, walau ini Al-Qur'an tartila sing alon.
Kemudian nang hadis Bulughul Maram kayaknya nomor 1200 sebut al-ajalatu minasyaiton, bermimil we setan. Nanti buka Bulughul Maram ya, ayatnya hadis 1200. Al-ajalatu minasyaiton, ngebut itu adalah setan. Jadi bacanya huruf per huruf sing alon. Nanti bar al-fatihah bacakan apa, mana yang paling dipilih, isinya bisa doa. Akhir surat Al-Baqarah 2 rakaat itu terkenal ayat yang turun di langit. Ayat yang turun di langit itu akhir surat Al-Baqarah, amanah rasulu dan la yukallifu. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj terima 3 wahyunya dirang. 1, perjanjian tentang kemusyrikan nggak akan diampuni. Yang kedua, akhir surat Al-Baqarah 2 ayat. Yang ketiga, khamsu sholawatin, mati-mati kalimah khamsu. Nah, jadi sampai sekarang baca-baca akhir Al-Baqarah dibagi 2 dulu boleh. Amanah rasulu bima, rakaat yang pertama, nanti rakaat yang kedua la yukallifullah. Kalau cukup ya sekaligus dibaca. Kalau bisa kalau mau lama. Tapi kalau mau agak cepat mungkin ada keperluan apa ya, ayat pertama surat rakaat pertama amanah rasulu bima uzil. Rakaat kedua la yukallifullahu. Kayak gitu caranya. Aja takut kabeh diwaca ora gendam kok cepet malah termimil. Nah. Inilah kita tuh rusak nabraknya ayat-ayatnya Gusti Allah. Cukup ya, barakallah. Sampai jumpa 2 bulan lagi ya. Monggo hadis tadi yang di fotokopi ditelaah lagi di rumah ya. Terima kasih Dipikir. Pak Marwan Ibnu Maruni. Jadi judulnya memilih pemimpin, tapi tidak dijawab. Jawabannya adalah memilih pemimpin yang tahu siratal mustaqim, yang tahu jalan yang lurus gitu. Jadi kalau memilih pemimpin begitu ya, yang tahu siratal mustaqim. Ibu bapak, seumur-umur ngaji sampai ke rumah Al-Fatihah bosok. Tentang kirim doa tadi ya. Dan seumur-umur ngaji sampai ke rumah Al-Fatihah bosok. Kirim makan. Nah, ini ilmu juga, itu ya ilmu. Terus tadi juga ada kalimatnya, amin bodol ya, amin rusak. Kalimat amin, tapi bacanya keliru jadi rusak. Kokodur 2 bulan lagi, semoga masih hidup ya Tan? Masih hidup 2 bulan lagi, sehat insya ya. Iya insya Allah. Semangat kok ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, ilmunya memang itu ya, kalau kita memperhatikan ya, kita jadi mudah-mudahan kita tambah ilmu, tambah paham. Kita jumpa lagi putaran yang ke-106 apa ya? Siapa sih ya? Ustaz apa? Oh, Mas Sudiro ya. Jadi ketemu lagi bersama Ustaz Dr. Sudiro SHMU. Demikian mari kita akhiri dalam amalan bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.